Aku sering mendengar kalimat bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Ada banyak sekali keanekaragaman, suku, agama, ras, adat istiadat, dan lainnya tumbuh dan hidup di Indonesia, saling berdampingan. Aku dari Jawa, kamu dari Batak, dia dari Dayak, mereka dari Asmat, dan yang lain dari berbagai suku di Indonesia. Memang bangsa kita begitu besar ya. Negara Indonesia, negeri yang begitu elok dan permai. Aku hidup di lingkungan yang katanya orang-orangnya begitu ramah. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Wilayahmu begitu luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote. Seperti itulah kalimat yang sering aku dengar dalam iklan Indomie. Gunung-gunung saling berjejer, lautan terbentang luas, kekayaanmu begitu melimpah. Indonesia, aku salah satu bagian dari rakyatmu. Lebih dari 260 juta orang tinggal di Indonesia. Ada sekelompok orang atau beberapa kelompok yang kita sebut sebagai pemerintah. Mereka yang mengatur kehidupan negara agar yang menjadi tujuanmu dapat tercapai. Bangsa Indonesia, negara Indonesia, aku cinta engkau. Kata bangsa dan negara sering aku dengar. Lalu apa sih yang dimaksud dengan bangsa dan negara itu? Pernahkah kalian berpikir apa itu bangsa dan apa itu negara? Mungkin beberapa di antara kalian tidak pernah berpikir tentang hal itu, atau bahkan tidak ingin tahu. Kalau begitu, mari kita belajar bersama mengenai hakikat bangsa dan negara. Hakikat bangsa dan negara. Nah, kita akan belajar mengenai pengertian bangsa terlebih dahulu. Bangsa, menurut Ernest Renan, bahwa bangsa adalah suatu nyawa, suatu asas akal yang terdiri dari dua hal, yaitu pertama, rakyat dahulu bersama-sama menjalani suatu riwayat. Kedua, rakyat sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Kemudian menurut Otto Bauer, bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang terbentuk karena mempunyai suatu kesamaan karakter atau watak. Karakter atau watak ini tumbuh karena adanya kesamaan pengalaman. Jadi ada banyak sekali tokoh yang menyampaikan gagasan mengenai pengertian bangsa. Nanti kalian bisa cari sendiri melalui buku ataupun sumber referensi lain. Kemudian pengertian bangsa secara umum bahwa bangsa adalah kesatuan orang-orang yang sama asal-usulnya, keturunannya, adat istiadat, bahasa dan sejarahnya, golongan orang yang mempunyai asal-usul dan sifat khas yang sama, serta mendiami suatu wilayah tertentu. Sekarang kita akan lanjut mempelajari mengenai unsur-unsur bangsa. Jadi unsur-unsur bangsa ada 5. Di sini ada 5. Yang pertama ada sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu. Kemudian yang kedua adalah berada dalam suatu wilayah. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri. Kemudian yang keempat, secara psikologis merasa senasib, seperjuangan, setujuan, serta cita-cita. Misalnya yaitu bangsa Indonesia ya, merasa senasib, pernah dijajah dulu. Jadi orang-orang bangsa Indonesia merasa pernah menderita dulu ya, karena pernah dijajah, akhirnya mereka punya tujuan yang sama, yaitu merdeka, Indonesia yang merdeka.
Dan unsur bangsa yang terakhir adalah mempunyai asal-usul dan keturunan yang sama. Nah, jadi ini adalah materi tentang bangsa. Ada pengertian bangsa dan juga unsur-unsur bangsa. Nah, kalau kalian masih bingung, nanti kalian bisa tanya ataupun bisa mencari materi lainnya di buku dan sumber referensi lainnya. Kita akan lanjut. Hakikat negara. Nah, di sini saya mengambil dua pengertian menurut tokoh. Yang pertama adalah Aristoteles, di mana negara adalah perpaduan beberapa keluarga, mencakup beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan tujuan bersama. Sedangkan menurut George Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Nah, itu pengertian menurut tokoh. Sekarang kita ke pengertian secara umum atau kesimpulannya, bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Ini adalah pengertian negara. Nah, sekarang biar gak bingung, kita akan belajar mengenai unsur-unsur terbentuknya negara. Yang pertama, unsur konstitutif atau unsur wajib. Jadi unsur yang wajib dipenuhi. Ada rakyat. Rakyat terdiri dari warga negara dan warga negara asing. Kemudian penduduk dan bukan penduduk. Warga negara adalah seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Jadi kalau warga negara itu secara hukum sah sebagai bagian atau warga dari suatu negara. Kalau warga negara asing, apabila seseorang berdasarkan hukum bukan merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Kemudian penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan bukan penduduk apabila adalah mereka yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu atau dalam jangka yang pendek. Misalnya seorang wisatawan. Nah, misal ada wisatawan dari Korea Selatan ke Bali. Mereka tinggal di villa atau hotel hanya seminggu atau paling lama sebulan. Nah, itu dikatakan bukan penduduk karena mereka hanya sementara tinggal di Indonesia, tujuannya untuk berwisata. Kemudian yang kedua, yaitu wilayah. Bagian tertentu dari permukaan bumi di mana penduduk suatu negara bertempat tinggal secara tetap yang terdiri dari daratan, lautan, dan udara. Dan unsur yang terakhir yaitu pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya, pemerintah berdaulat ke dalam dan keluar. Yang dimaksud pemerintah berdaulat ke dalam berarti bahwa pemerintah itu berwibawa, berwenang, menentukan dan menegakkan hukum atas warga serta wilayah negaranya. Sedangkan kalau berdaulat keluar, bahwa pemerintah atau negara mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara-negara yang lainnya. Ketiga unsur ini ada rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat harus semuanya terpenuhi, harus ada dalam suatu negara. Tidak boleh nggak ada salah satu, namanya unsur wajib. Kemudian selain unsur wajib ada unsur tambahan atau disebut sebagai unsur deklaratif. Ada pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Kalau pengakuan de facto yaitu pengakuan menurut kenyataan. Jadi, suatu negara diakui karena memang secara nyata telah memenuhi unsur-unsurnya sebagai negara. Ada pengakuan de facto bersifat sementara,
dan pengakuan de facto bersifat tetap. Kalau pengakuan de facto bersifat sementara, berarti pengakuan yang diberi suatu negara tanpa melihat bertahan atau tidaknya negara tersebut di masa depan. Apabila negara baru tersebut kemudian jatuh dan hancur, maka negara tersebut akan menarik kembali pengakuannya. Jadi hanya sementara. Kalau pengakuan de facto bersifat tetap, berarti negara memberikan pengakuan terhadap suatu negara baru, yaitu bersifat tetap. Kemudian kita lanjut ke pengakuan de jure. Jadi de jure, jelas ya bahwa hukum, pengakuan berdasarkan hukum. Jadi secara hukum internasional, negara tersebut sudah diakui sebagai negara. Jadi negara yang baru atau negara yang baru merdeka diakui sah sebagai suatu negara secara hukum internasional. Kalau unsur ini terpenuhi, maka sangat menguntungkan bagi negara. Misalnya dengan adanya pengakuan dari negara lain akan menimbulkan hubungan kerjasama yang baik dalam bidang pangan, kemudian dalam bidang teknologi dan lain sebagainya, sehingga negara baru tersebut menjadi lebih berkembang dengan menjalin hubungan dengan negara lain. Sekarang kita akan lanjut mempelajari mengenai sifat negara. Sifat negara terdiri dari 3. Yang pertama sifat memaksa, yang kedua sifat monopoli, dan yang terakhir sifat mencakup semua. Nanti kalian baca apa yang saya tampilkan agar kalian gak ngantuk. Gitu kan, tadi sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Sekarang kita lanjut ke tujuan negara. Tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di sini saya menampilkan atau menyampaikan tujuan Indonesia ya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah akan melakukan tindakan-tindakan, program-program yang bertujuan agar tujuan ini itu bisa tercapai. Misalnya dengan membentuk polisi yang bertugas melayani dan mengayomi masyarakat, kemudian ada Densus 88 yang bertugas untuk menangkap teroris, kemudian ada TNI yang bertugas untuk mempertahankan dan melindungi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini bertujuan untuk melindungi bangsa kita dan pastinya masyarakat. Nah, itu tentang tujuan yang pertama. Kemudian kita lanjut ya. Tujuan yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, untuk mencapai tujuan ini, misalnya tindakan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membangun jalan tol, membangun jalan lintas provinsi, kemudian ada subsidi pupuk bagi petani, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Nah, sudah paham ya? Kemudian tujuan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini pastinya ditempuh melalui jalur pendidikan. Di pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian dijelaskan lagi bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan
Nah, negara itu memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi di situ jelas ya, tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang terakhir yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perbedaan bangsa dan negara.